Jangan makan apapun di sini. Dasar anak bandel, sana minta makan sama ibumu yang nyusahin itu. Itulah bentakan yang diterima anakku, Putri, di pesta mewah adik iparku. Adik iparku berpikir dia ratu karena menghabiskan 35 juta untuk pesta ini. Tapi dia lupa satu hal. Dia lupa mengecek siapa pemilik hotel dan catering yang dia sewa ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kaki kecil Putri terdengar begitu ragu saat ia menapakkan kakinya di atas lantai marmer lobi hotel berbintang 5 itu. Tangannya yang mungil menggenggam erat jari jemari Tania, seolah mencari perlindungan dari kemegahan yang justru membuatnya merasa kerdil dan asing. Tania mengeratkan genggamannya untuk menyalurkan ketenangan pada putri semata wayangnya itu, sembari membetulkan letak kerudungnya yang sederhana. Ia memastikan penampilannya tetap rapi meski tanpa perhiasan berkilauan yang lazim dikenakan para tamu undangan hari itu. Di hadapan mereka sebuah pintu ruangan pesta raksasa terbuka lebar, dan memuntahkan cahaya lampu kristal, serta alunan musik orkestra yang megah. Ini adalah pesta ulang tahun Dito yang merupakan keponakan Tania, atau anak dari adik iparnya yang bernama Carlina dan Farhan. Tania menarik napas panjang karena ia tahu betul apa yang akan dihadapinya di dalam sana nanti. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun anak biasa melainkan sebuah panggung pembuktian diri bagi Carlina. Undangan yang disebar menyebutkan pesta ini sebagai perayaan termewah tahun ini yang konon menghabiskan dana puluhan juta rupiah, hanya untuk dekorasi dan catering. Tania melirik jam tangannya dengan cemas. Rizky yang merupakan suaminya masih terjebak urusan mendadak di area parkir gedung belakang, karena ada sedikit kendala dengan mobil mereka sehingga Tania harus masuk lebih dulu bersama Putri, agar tidak terlambat menghadiri acara pembukaan. Baru saja mereka melangkah melewati gerbang dekorasi balon yang menjulang tinggi, seorang wanita dengan gaun pesta yang sangat mekar dan penuh payet berjalan tergesa ke arah mereka. Itu adalah Carlina. Wajahnya dipoles riasan tebal dengan leher dan pergelangan tangan yang dipenuhi perhiasan yang gemerincing setiap kali ia bergerak. Tatapan matanya bukan menyeratkan sambutan hangat seorang tuan rumah kepada tamu, melainkan inspeksi dari ujung kaki hingga ujung kepala Tania. Carlina berhenti tepat 2 langkah di depan Tania, lalu melipat tangan di dada dengan angkuh. Carlina mendengus kasar tanpa basa-basi, dan langsung menyambar dengan nada suara yang cukup keras, hingga beberapa tamu di meja penerima tamu menoleh ke arah mereka. Carlina bertanya dengan nada mengejek mengapa Tania datang dengan pakaian yang dianggapnya seperti mau pergi ke pasar, padahal ini adalah pesta di Hotel Bintang 5. Ia menunjuk arah pakaian tamu lain yang gemerlap lalu membandingkannya dengan pakaian Tania yang tidak bermerek. Carlina menekankan bahwa satu kursi di pesta ini, harganya mahal dan jatah catering per orang dihitung ratusan ribu rupiah, jadi ia berharap Tania tahu diri, untuk tidak memalukan keluarga besar di depan teman sosialitanya. Belum sempat Tania menjawab dengan senyum sabar yang biasa ia tunjukkan, Farhan muncul dari balik punggung istrinya. Adik kandung Rizky itu mengenakan setelan jas yang terlihat agak kesempitan di bagian perut, namun jam tangan besar melingkar mencolok di lengannya. Bukannya membela kakak iparnya, Farhan justru tertawa kecil yang menyakitkan hati. Ia bertanya di mana Rizky kakaknya itu berada. Farhan menebak dengan suara lantang bahwa Rizky pasti malu masuk ke gedung mewah seperti ini, karena merasa rendah diri melihat kesuksesan adiknya. Farhan menambahkan bahwa ia sebenarnya kasihan pada Rizky yang hidupnya begitu saja, dan tidak ada kemajuan berbeda jauh dengan dirinya yang kini bisa menyewa ruangan pesta hotel ini. Tania hanya menunduk sedikit menahan gejolak di dadanya, demi menjaga perasaan Putri yang mulai ketakutan melihat tatapan paman dan bibinya. Tania menjawab pelan bahwa suaminya sedang memarkir mobil dan akan segera menyusul. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dito dan mendoakan agar keponakannya itu tumbuh menjadi anak yang baik. Namun doa tulus itu ditanggapi dingin oleh Carlina yang mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat lalu memberi isyarat kasar pada seorang penerima tamu. Carlina memerintahkan penerima tamu untuk menempatkan Tania dan Putri di meja paling pojok dekat dengan pintu akses dapur catering yang gelap. Ia beralasan bahwa meja tengah dan depan khusus untuk tamu penting, serta relasi bisnis Farhan dan teman arisannya yang kaya raya. Ia tidak ingin pemandangan pakaian sederhana Tania merusak keindahan foto pesta yang akan ia unggah di media sosial nanti. Farhan mengangguk setuju dan menambahkan agar Tania menjaga Putri baik-baik, jangan sampai anak itu berlarian norak dan menyenggol dekorasi kristal sewaan yang harganya mahal kalau pecah. Tania mengangguk paham tanpa membantah dan tanpa marah. Ia menuntun Putri mengikuti arahan pelayan menuju sudut ruangan yang remang. Di sana jauh dari panggung utama yang gemerlap mereka duduk di kursi yang posisinya agak terhalang pilar besar. Putri mendongak menatap ibunya dengan mata bulat yang berkaca-kaca, karena bingung mengapa bibi dan pamannya begitu galak. Tania tersenyum lembut mengusap kepala putrinya dan berbisik,
bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dalam hati Tania ada perih yang menjalar bukan karena ia dihina miskin melainkan karena melihat suaminya Rizky yang begitu baik dan pekerja keras direndahkan oleh adik kandungnya sendiri, hanya karena urusan materi. Tania menatap sekeliling ruangan megah itu, dan menatap langit-langit ruangan yang terasa familiar, sambil menyimpan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Putri mulai merasa tidak nyaman dengan suasana di pojok ruangan itu, karena pendingin ruangan terasa terlalu dingin di titik tersebut, dan suara bising dari dapur terdengar samar di belakang mereka. Kursi yang mereka duduki pun, letaknya sangat strategis untuk diabaikan oleh para pelayan yang berlalu lalang, membawa nampan minuman pembuka. Beberapa kali Putri menatap nanar pada gelas-gelas jus jeruk, yang dibawa pelayan melewati meja mereka menuju meja tamu lain yang berpakaian lebih mewah. Tania menyadari tatapan anaknya itu, dan hatinya terasa diremas. Ia mencoba mengalihkan perhatian Putri dengan mengajak ngobrol tentang hiasan balon di kejauhan namun mata Putri tetap kembali tertuju pada nampan minuman itu. Di kejauhan dekat pintu masuk Tania melihat Farhan dan Karlina sedang tertawa lepas menyambut tamu-tamu lain yang baru datang. Mereka menyalami orang-orang itu dengan ramah tamah yang sangat kontras dengan perlakuan yang barusan diterima Tania. Farhan terlihat menepuk bahu seorang pria sambil menunjuk ke arah dekorasi panggung dengan bangga seolah-olah ia adalah raja yang sedang memamerkan istananya. Pemandangan itu membuat Tania mengelus dada. Ia teringat bagaimana Rizky selalu mengajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak dendam. Rizky selalu bilang bahwa harta hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Namun melihat kesombongan yang terpampang nyata di depan matanya Tania, merasa ujian kesabarannya hari ini akan sangat berat. Putri berbisik pelan pada ibunya menanyakan kapan ayahnya akan datang. Gadis kecil itu merasa butuh sosok ayahnya yang selalu bisa membuatnya tertawa dan merasa aman. Tania melirik ponselnya yang tergeletak di meja namun, tidak ada tanda-tanda pesan masuk dari Rizky. Ia menduga suaminya mungkin kesulitan mencari parkir karena area hotel sangat penuh, atau mungkin sedang membantu orang lain seperti kebiasaannya. Tania menenangkan Putri dengan berkata bahwa ayah sebentar lagi sampai dan mereka hanya perlu menunggu sebentar lagi. Putri mengangguk patuh meski wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran yang tidak seharusnya dirasakan anak seusianya di sebuah pesta ulang tahun. Suasana ruangan semakin ramai dan padat. Wangi parfum mahal menyerbak bercampur dengan aroma bunga segar yang menghiasi setiap sudut ruangan. Tania merasa semakin terasing di tengah keramaian itu. Ia melihat beberapa wajah yang ia kenal dari lingkungan keluarga besar Farhan namun mereka seolah enggan menengok ke arah pojok tempat Tania duduk. Mungkin mereka juga takut ditegur Karlina jika terlihat akrab dengan kerabat yang dianggap menyusahkan. Tania memilih untuk tetap diam dan fokus pada Putri. Ia merapikan kerudung Putri dan memperbaiki letak pita di baju anaknya mencoba membuat Putri merasa cantik dan percaya diri, meski berada di tempat yang membuatnya merasa kecil. Babak pertama dari drama kesombongan ini baru saja dimulai, dan Tania hanya bisa berdoa agar ia dan anaknya bisa melewatinya tanpa air mata. Acara dimulai dengan gegap gempita yang memekakan telinga ketika lampu ruangan meredup, dan digantikan oleh sorotan lampu warna-warni yang menari-nari ke sana kemari. Musik pembuka berdentum keras mengiringi masuknya keluarga tuan rumah ke atas panggung utama. Karlina dan Farhan serta Dito berjalan di atas karpet merah bak selebriti papan atas yang sedang menyapa penggemarnya. Tepuk tangan riuh terdengar menggema di seluruh ruangan, meskipun sebagian besar hanya basa-basi dari para tamu yang ingin menjaga hubungan bisnis atau sosial. Di atas panggung kue ulang tahun bertingkat 5 menjulang tinggi dengan hiasan gula yang rumit dikelilingi oleh tumpukan kado yang sengaja dipajang untuk memamerkan seberapa banyak hadiah yang diterima Dito. Seorang pembawa acara pria dengan jas mengkilap mengambil alih suasana, dan mulai memuji-muji kemewahan pesta yang luar biasa ini. Ia menyebutkan nominal-nominal angka yang fantastis untuk memancing decak kagum penonton tentang betapa mahalnya biaya yang dikeluarkan. Mikrofon kemudian diserahkan kepada Karlina untuk memberikan kata sambutan sebagai ibu dari yang berulang tahun. Wanita itu maju selangkah dengan dagu terangkat tinggi. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar elegan Karlina, mulai bercerita tentang betapa ia mencintai putranya sehingga rela merogoh kocek dalam-dalam demi memberikan kenangan terbaik yang tidak akan terlupakan. Pidato Karlina perlahan bergeser dari ucapan syukur menjadi ajang pamer kekayaan yang terang-terangan. Ia menyindir orang tua zaman sekarang yang menurutnya pelit pada anak sendiri, dan beralasan menabung untuk masa depan padahal sebenarnya memang tidak mampu memberikan yang terbaik. Ia menekankan bahwa bagi keluarga mereka kualitas adalah nomor satu dan harga bukan masalah. Ia menyebutkan bahwa catering hari ini dipesan khusus dari penyedia makanan terbaik di hotel ini, dengan menu daging impor dan hidangan penutup premium yang biasanya hanya disajikan untuk tamu kenegaraan. Farhan yang berdiri di sebelahnya mengangguk-angguk bangga sesekali membetulkan kerah jasnya menikmati sorotan mata para tamu yang memandangnya sebagai orang sukses. Sementara itu di pojok ruangan yang suram Putri mulai gelisah di kursinya. Jam makan siang sudah lewat cukup lama, dan perut kecilnya mulai terasa perih.
Tadi sebelum berangkat Tania sengaja tidak memberi makan siang yang berat, karena berpikir mereka akan makan di acara pesta untuk menghormati undangan makan keluarga. Namun acara sambutan itu berlangsung sangat lama dan bertele-tele, dengan berbagai pidato yang membosankan. Aroma masakan yang lezat mulai menguar dari meja prasmanan yang masih tertutup kain emas di sisi kanan dan kiri ruangan. Aroma daging panggang dan manisnya coklat menggelitik hidung siapa saja terutama anak kecil berumur 5 tahun yang perutnya mulai berbunyi minta diisi. Putri menarik ujung lengan baju ibunya dan berbisik pelan bahwa ia lapar. Suaranya terdengar sangat lirih dan kasihan. Tania menatap putrinya dengan iba yang mendalam. Ia membuka tas kecilnya dengan harapan masih ada biskuit atau camilan yang terselip namun nihil, karena ia lupa membawanya akibat terburu-buru tadi. Tania mencoba menenangkan Putri dengan berbisik lembut agar Putri bersabar sebentar lagi, karena acara potong kue dan makan siang pasti akan segera dimulai setelah pidato selesai. Tania menunjuk arah badut yang sedang bersiap di pinggir panggung untuk mengalihkan perhatian Putri namun, mata Putri tetap tertuju pada meja-meja makanan yang dijaga ketat oleh pelayan. Di panggung Farhan kini mengambil mikrofon dari istrinya. Ia menambahkan bumbu kesombongan dengan mengatakan bahwa kesuksesan yang ia raih adalah hasil kerja keras dan kecerdasan dalam mengambil peluang. Tanpa menyebut nama ia menyindir bahwa ada saudaranya yang tidak memiliki visi bisnis, sehingga hidupnya stagnan dan menyedihkan. Farhan mengatakan bahwa ia bangga bisa menjadi tulang punggung keluarga besar yang paling sukses dan bisa diandalkan. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, tanpa memikirkan perasaan Tania yang duduk di pojok ruangan mendengarkan setiap kalimat yang merendahkan suaminya. Tania meremas tangannya sendiri menahan rasa marah yang bercampur sedih namun, ia tetap diam demi menjaga keributan. Kecemasan Tania semakin bertambah ketika melihat Putri mulai terlihat lemas. Anak itu menyandarkan kepalanya di lengan Tania sambil memegangi perutnya. Tania merasa gagal sebagai ibu di saat seperti ini, karena tidak bisa memberikan makanan pada anaknya yang kelaparan padahal di depan mereka terhampar makanan mewah yang melimpah. Jarak antara meja mereka dan meja prasmanan terasa begitu jauh, seolah-olah ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang sengaja diciptakan oleh Karlina. Tania berbisik lagi pada Putri berjanji, bahwa setelah makan nanti mereka akan segera pulang, dan membeli makanan kesukaan Putri di jalan. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba juga ketika pembawa acara mengumumkan bahwa sesi doa dan potong kue telah selesai, dan para tamu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Suara tutup pemanas makanan yang dibuka secara serentak oleh para pelayan terdengar beradu. Uap panas mengepul membawa aroma lezat yang langsung memenuhi seluruh ruangan ballroom. Antrean mulai terbentuk dengan tertib di mana para tamu dengan pakaian bagus mulai mengambil piring-piring porselen yang bersih. Mereka tertawa-tawa kecil sambil memilih menu-menu mewah yang tersaji di hadapan mereka. Putri yang melihat pemandangan itu langsung menegakkan badannya. Matanya berbinar penuh harap melihat kue coklat dan puding yang tertata rapi di meja hidangan penutup yang letaknya paling dekat dengan meja mereka. Tanpa sadar Putri turun dari kursinya. Rasa lapar mengalahkan rasa takut dan malunya. Ia menatap Tania seolah meminta izin. Tania yang tidak tega melihat anaknya kelaparan, akhirnya mengangguk pelan memberikan izin pada Putri untuk mengambil makanan asalkan tetap sopan dan tidak berlarian. Tania berpesan agar Putri hanya mengambil kue secukupnya saja untuk mengganjal perut. Dengan langkah kecil Putri berjalan mendekati meja hidangan penutup. Di sana terdapat air mancur coklat yang mengalir indah dikelilingi buah-buahan segar dan permen warna-warni. Bagi seorang anak kecil pemandangan itu seperti surga dunia. Putri berdiri di depan meja itu dengan mata berbinar. Tangannya yang mungil terulur perlahan, ingin mengambil satu buah permen coklat yang terbungkus kertas emas. Ia sangat berhati-hati agar tidak menyenggol apapun. Di sekelilingnya orang-orang dewasa sibuk dengan piring mereka sendiri, dan tidak terlalu memperhatikan keberadaan gadis kecil itu. Namun di saat jari Putri baru saja menyentuh ujung bungkusan permen itu, musik latar tiba-tiba berhenti karena pergantian lagu. Keheningan sesaat tercipta di ruangan itu. Di saat yang bersamaan Karlina yang baru saja turun dari panggung, melihat keberadaan Putri di dekat meja makanan mahal itu. Mata Karlina membelalak lebar seolah melihat seekor tikus yang masuk ke dapurnya. Tanpa mempedulikan citra elegan yang tadi dibangunnya Karlina, langsung melangkah cepat dan lebar menuju ke arah Putri dengan wajah merah pada menahan amarah. Tania yang melihat gelagat buruk itu dari kejauhan langsung berdiri dari kursinya dengan jantung berdegup kencang namun jaraknya terlalu jauh untuk mencegah apa yang akan terjadi selanjutnya. Detik-detik itu terasa begitu lambat bagi Tania yang melihat bahaya mengancam Putri kecilnya. Langkah kaki Karlina terdengar berdebum keras di atas karpet tebal saat ia membelah kerumunan tamu dengan kecepatan yang mengejutkan. Wajahnya yang tadi dipenuhi senyum palsu kini berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Ia menatap tajam ke arah Putri seolah-olah gadis kecil itu adalah hama yang akan merusak pemandangan pestanya yang sempurna.
Putri yang masih terpaku di depan meja hidangan penutup sama sekali tidak menyadari badai yang sedang mendekat ke arahnya. Tangan mungilnya baru saja menggenggam satu butir permen coklat berbentuk bola emas. Mata Putri berbinar menata permen itu membayangkan rasa manis yang akan lumer di lidahnya, dan menghilangkan rasa lapar yang sedari tadi melilit perutnya. Ia tersenyum tipis senyum polos seorang anak yang merasa menemukan harta karun kecil di tengah keramaian orang asing. Namun senyum itu lenyap dalam sekejap mata. Tepat ketika Putri hendak menarik tangannya kembali, sebuah tepisan keras mendarat di punggung tangannya. Suara kulit beradu terdengar cukup nyaring di sela-sela jeda musik yang hening. Permen coklat yang sudah berada di genggaman Putri terlempar jatuh menggelinding di lantai marmer yang dingin, dan berhenti tepat di ujung sepatu hak tinggi milik Karlina. Putri terlonjak kaget. Rasa perih menjalar di punggung tangannya, yang seketika memerah bekas pukulan tantenya. Tubuh kecilnya gemetar hebat bukan hanya karena rasa sakit fisik tetapi karena kaget yang luar biasa. Ia mendongak menatap wajah Karlina yang menjulang tinggi di hadapannya dengan mata melotot. Napas Karlina memburu. Ia berkacak pinggang dengan sombong di depan keponakannya yang ketakutan. Tanpa mempedulikan tatapan beberapa tamu yang mulai berbisik-bisik, Karlina langsung melontarkan kalimat pedas. Ia memarahi Putri dengan suara yang ditekan namun terdengar tajam seperti silet. Ia mengatakan bahwa Putri adalah anak yang tidak tahu sopan santun, karena sembarangan mengambil makanan sebelum dipersilakan secara khusus oleh pemilik pesta. Karlina menuduh Putri serakah dan tidak pernah diajarkan tata krama oleh orang tuanya. Padahal tamu-tamu lain sudah mulai makan, namun bagi Karlina aturan itu seolah tidak berlaku untuk keponakannya yang dianggapnya miskin itu. Baginya makanan mahal di meja itu terlalu berharga untuk dimakan oleh anak dari keluarga yang ia benci. Tania yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Kakinya lemas melihat anaknya diperlakukan kasar di depan umum. Namun naluri seorang ibu mengalahkan segalanya. Tania berlari kecil setengah menyeret kakinya, karena gaun panjangnya menghalangi langkah. Ia menerobos beberapa tamu yang menghalangi jalan tanpa mengucapkan permisi lagi. Fokus matanya hanya satu, yaitu menyelamatkan putrinya dari serangan verbal Karlina yang semakin menjadi-jadi. Tania bisa melihat bahu Putri terguncang menahan tangis. Anak itu tidak berani menangis keras, karena takut dimarahi lagi, sehingga ia hanya menunduk sambil memegangi tangannya yang sakit. Pemandangan itu merobek hati Tania lebih sakit daripada sembilu. Di sisi lain ruangan, Farhan yang melihat istrinya sedang memarahi keponakannya bukannya melerai, atau merasa malu, malah berjalan mendekat dengan santai sambil membawa piring berisi daging panggang. Wajahnya menunjukkan ekspresi geli seolah-olah apa yang dilakukan istrinya adalah hiburan yang wajar. Farhan bahkan sempat menyapa beberapa kolega bisnisnya sambil menunjuk ke arah keributan kecil itu dengan dagunya seakan-akan ia sedang mendisiplinkan pengemis yang masuk tanpa izin. Tidak ada sedikitpun rasa empati di mata Farhan terhadap keponakan kandungnya sendiri. Ia justru merasa bangga memiliki istri yang tegas menjaga aset pesta mereka dari tangan-tangan yang dianggapnya kotor. Putri mundur selangkah demi selangkah menjauhi meja makanan itu. Matanya masih tertuju pada permen coklat yang tergeletak di lantai. Dalam pikiran polosnya, ia merasa bersalah karena telah menjatuhkan makanan itu. Ia ingin memungutnya bukan untuk dimakan tapi untuk dikembalikan, karena takut dituduh merusak. Namun tatapan Karlina yang begitu mengintimidasi membuat kakinya terpaku di lantai. Anak-anak lain yang seusia dengan Putri dan berdiri tidak jauh dari sana menatap kejadian itu, sambil memegang kue-kue mahal di tangan mereka. Mereka berbisik-bisik dan tertawa kecil melihat Putri dimarahi. Situasi itu menciptakan jurang perbedaan sosial yang sangat menyakitkan bagi seorang anak kecil. Putri merasa dirinya berbeda, kotor, dan tidak pantas berada di sana. Tania akhirnya sampai di tempat kejadian. Napasnya terengah-engah. Ia langsung berlutut di samping Putri dan memeluk tubuh anaknya yang gemetar. Tania memeriksa tangan Putri yang merah dan mengusapnya pelan sambil membisikkan kata-kata penenang. Ia tidak langsung membalas kemarahan Karlina. Ia memilih untuk menenangkan anaknya terlebih dahulu, karena baginya kondisi mental Putri jauh lebih penting daripada meladeni orang gila hormat seperti Karlina. Tania mencium kening Putri mencoba menyerap rasa takut anaknya. Aroma parfum menyengat dari Karlina menusuk hidung Tania, membuatnya merasa mual akan kemunafikan wanita itu. Karlina yang melihat Tania datang bukannya mereda, malah semakin merasa di atas angin. Ia merasa mendapat panggung untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Tania. Karlina menatap jijik pada adegan ibu dan anak yang berpelukan di lantai itu. Ia merasa pemandangan itu sangat dramatis dan kampungan tidak cocok dengan dekorasi mewah pestanya. Karlina menendang pelan permen coklat di dekat kakinya ke arah Tania, seolah-olah memberikan sampah pada tempatnya. Tindakan itu sangat menghina dan merendahkan martabat manusia. Beberapa pelayan yang melihat kejadian itu menunduk tidak berani ikut campur, karena takut dipecat, namun dalam hati mereka merasa kasihan pada ibu dan anak yang malang itu.
Suasana di sekitar meja hidangan penutup menjadi hening dan tegang. Musik orkestra yang tadinya terdengar megah kini terasa seperti pengiring adegan tragedi. Para tamu yang berada di radius dekat menghentikan aktivitas makan mereka. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Tania akan melawan, atau ia akan diam saja seperti biasanya? Karlina menikmati perhatian itu. Ia merasa menjadi ratu yang sedang menghukum rakyat jelata yang membangkang. Ia membetulkan letak gelangnya yang berkilauan sambil memasang wajah angku bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya yang lebih menyakitkan untuk memastikan Tania dan Putri benar-benar hancur mentalnya hari itu. Keheningan yang mencekam itu pecah seketika oleh suara Karlina yang melengking tinggi. Ia tidak puas hanya dengan menepis tangan Putri. Ia ingin semua orang di ruangan itu tahu siapa yang berkuasa dan siapa yang hanya menumpang. Dengan jari telunjuk yang diacungkan tepat ke wajah Tania, dan Putri Karlina berteriak lantang tanpa saringan. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding ballroom yang berlapis peredam suara namun tetap terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Karlina meneriakkan kalimat yang akan selalu diingat oleh Tania seumur hidupnya sebagai titik balik dari kesabarannya. Karlina membentak dengan mata melotot garang melarang keras Putri memakan apapun di pesta itu. Ia menyebut Putri sebagai anak bandel yang tidak tahu aturan. Dengan penuh penghinaan Karlina menyuruh Putri meminta makan pada ibunya yang disebutnya sebagai orang yang menyusahkan. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rasa bersalah seolah-olah Tania dan Putri adalah benalu yang menggerogoti hidupnya. Karlina menegaskan bahwa makanan di pesta itu mahal dan bukan untuk orang melarat yang tidak tahu diri. Teriakan itu begitu keras hingga membuat Putri semakin membenamkan wajahnya ke dada Tania, menangis tanpa suara karena ketakutan yang amat sangat. Tania merasakan darahnya berdesir hebat mendengar penghinaan itu. Bukan karena dirinya dihina menyusahkan itu sudah sering ia dengar. Tetapi mendengar anaknya dibentak dan dilarang makan di depan ratusan orang, adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Tania mendekap telinga Putri, berusaha menghalangi suara racun itu masuk ke pendengaran anaknya namun sia-sia. Kata-kata itu sudah terlanjur tertanam. Tania bisa merasakan detak jantung Putri yang begitu cepat, seperti burung kecil yang terperangkap. Tania masih diam, ia menggigit bibir bawahnya, hingga terasa perih menahan amarah yang meluap-luap di dadanya. Farhan yang sudah berdiri di samping Karlina, bukannya merasa malu atas kelakuan istrinya malah tertawa sinis. Ia ikut memanaskan suasana dengan komentar yang tak kalah pedas. Farhan berkata bahwa seharusnya Tania sadar diri sejak awal. Ia mengatakan kalau tidak mampu membeli makanan enak, jangan menjadikan pesta orang lain sebagai tempat perbaikan gizi gratis. Farhan menyindir Rizky kakaknya yang menurutnya tidak becus menafkahi keluarga, sehingga anak istrinya kelaparan di pesta orang. Farhan menambahkan bahwa ia malu punya keponakan yang bertingkah seperti orang kelaparan di depan relasi bisnisnya yang terhormat. Hinaan demi hinaan itu datang bertubi-tubi seperti hujan batu. Tamu-tamu lain yang tidak tahu duduk perkaranya mulai berbisik-bisik dengan tatapan mencemooh. Mereka memandang Tania dan Putri sebagai pengganggu yang merusak suasana pesta. Ada yang menggelengkan kepala tanda prihatin namun lebih banyak yang menatap dengan pandangan jijik seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Putri yang mendengar semua itu perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap ibunya dengan tatapan bingung dan terluka. Ia bertanya dengan suara serak mengapa ia tidak boleh makan kue itu padahal ia sangat lapar. Pertanyaan polos itu menghantam hati Tania dengan kekuatan penuh menghancurkan sisa-sisa kesabaran yang selama ini ia bangun. Tania menarik napas panjang sangat panjang. Udara dingin ruangan pesta terasa menusuk paru-parunya. Ia perlahan melepaskan pelukannya pada Putri lalu berdiri tegak. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut karena berlutut tadi. Wajahnya yang tadinya menyeratkan kesedihan kini berubah total. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi raut wajah memelas. Yang ada hanyalah ekspresi dingin dan datar yang memancarkan aura mengerikan. Tania menatap Karlina dan Farhan bergantian. Tatapannya begitu tajam dan menusuk, hingga membuat Karlina yang tadinya berkacak pinggang sedikit menurunkan tangannya, karena merasa terintimidasi oleh perubahan sikap Tania yang tiba-tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada pasangan suami istri yang sombong itu Tania, membungkuk sedikit untuk menggendong Putri. Ia membisikkan janji pada anaknya, bahwa setelah ini Putri boleh makan apa saja sepuasnya, bahkan jauh lebih enak dari makanan di sini. Tania mengusap air mata di pipi anaknya dengan lembut, namun matanya tetap terkunci pada wajah Karlina. Tania kemudian berbalik badan. Ia tidak berjalan menuju pintu keluar seperti yang diharapkan Karlina. Sebaliknya Tania melangkahkan kakinya dengan mantap menuju panggung utama tempat pusat acara berlangsung. Langkah kaki Tania tenang namun penuh percaya diri. Aura kewibawaan yang selama ini ia sembunyikan di balik kesederhanaannya mulai terpancar keluar.
Beberapa tamu secara naluriah menyingkir memberinya jalan seolah-olah merasakan kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti wanita berkerudung itu. Karlina yang melihat Tania berjalan ke arah panggung berteriak memanggilnya bertanya mau apa dia ke sana, dan menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. Farhan juga ikut berteriak melarang Tania, membuat keributan lebih lanjut. Namun Tania sama sekali tidak menoleh. Ia terus berjalan lurus tatapannya terkunci pada satu objek mikrofon yang berdiri tegak di tengah panggung. Di dekat panggung Pak Herman manajer operasional catering dan hotel yang sedari tadi sibuk memantau anak buahnya melihat Tania mendekat. Mata Pak Herman terbelalak kaget. Ia mengenali sosok itu meskipun penampilannya sangat sederhana. Pak Herman buru-buru memberi isyarat pada petugas keamanan yang hendak menghalangi Tania untuk mundur. Pak Herman menundukkan kepalanya sedikit saat Tania melewatinya sebuah gestur hormat yang luput dari perhatian Karlina dan Farhan. Tania naik ke atas panggung dengan gerakan anggun. Ia menurunkan Putri perlahan dan memintanya berdiri di sampingnya. Seluruh ruangan kini benar-benar hening. Musik telah dimatikan sepenuhnya karena operator suara bingung dengan situasi yang terjadi. Ratusan pasang mata tertuju pada Tania yang berdiri di bawah sorotan lampu utama. Karlina dan Farhan berlari kecil menyusul ke arah panggung, wajah mereka merah, padam karena marah dan malu. Mereka berpikir Tania akan mengamuk dan mempermalukan diri sendiri dengan meminta sumbangan atau meracau. Namun Tania tetap tenang. Ia mengambil mikrofon dari penyangga, mengetuknya 3 kali untuk memastikan suaranya terdengar. Bunyi ketukan itu menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat siapa saja yang mendengarnya menahan napas. Tania menatap lurus ke arah Karlina dan Farhan yang kini berdiri kaku di bawah panggung. Lalu ia mengedarkan pandangannya ke seluruh tamu undangan. Tatapannya dingin namun suaranya terdengar jernih dan berwibawa saat ia mulai membuka mulutnya. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki. Ia hanya mengucapkan salam pembuka dengan nada datar yang justru membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah momen di mana singa yang tertidur telah bangun. Tania siap menjatuhkan bom kebenaran yang akan meluluhlantakkan kesombongan adik iparnya hingga menjadi debu. Pesta ini yang dibangga-banggakan sebagai simbol kekayaan sebentar lagi akan berubah menjadi panggung pengadilan bagi mereka yang lupa diri. Suara ketukan jari Tania pada kepala mikrofon menggema ke seluruh penjuru ruangan pesta yang megah itu. Bunyi, duk, 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 yang berat itu seolah menjadi detak jantung raksasa yang memaksa semua orang untuk berhenti bernapas sejenak. Tania berdiri tegak di tengah panggung yang tinggi, posisinya kini berada di atas semua orang yang tadi memandang rendah dirinya. Di sampingnya, Putri berdiri sambil memegang ujung gamis ibunya. Wajahnya masih basah oleh sisa air mata namun, ia merasa sedikit lebih aman berada di dekat ibunya yang kini terlihat berbeda. Tania tidak lagi terlihat sebagai wanita pendiam yang pasrah dihina. Sorot matanya yang tenang namun tajam menyapu seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah tamu undangan yang kini terpaku menunggunya bicara. Cahaya lampu sorot yang terang benderang menyinari wajah Tania, memperlihatkan gurat ketegasan yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran dan kelembutannya. Tidak ada sedikitpun keraguan dalam postur tubuhnya, seolah panggung itu adalah tempat di mana ia seharusnya berada, bukan di pojok ruangan yang gelap dan sempit. Di bawah panggung, tepat di depan tangga naik, Karlina dan Farhan berdiri dengan wajah yang campur aduk antara marah, panik, dan bingung. Karlina yang merasa pestanya sedang dibajak oleh orang yang paling ia benci, berusaha berteriak untuk menghentikan Tania. Mulutnya terbuka lebar meneriakkan kata-kata kasar, menyuruh Tania turun dan tidak membuat malu keluarga. Karlina mengancam akan memanggil keamanan untuk menyeret Tania keluar jika ia tidak segera turun. Suara Karlina yang melengking terdengar sumbang dan merusak suasana. Namun anehnya tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak untuk mematuhi perintahnya. Para penjaga keamanan yang berseragam lengkap justru berdiri diam di posisi mereka masing-masing. Mata mereka tertuju pada Pak Herman yang berdiri di samping meja prasmanan VIP dengan tangan terlipat tenang di depan dada. Kode senyap dari Pak Herman sudah cukup untuk membuat seluruh staf hotel dan catering patuh pada satu komando, dan komando itu bukan berasal dari Karlina maupun Farhan. Tania melihat Karlina yang sedang histeris di bawah sana dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat seorang anak kecil yang merengek meminta mainan. Ia tidak membalas teriakan itu dengan teriakan. Sebaliknya, Tania mendekatkan bibirnya ke mikrofon dan mulai berbicara dengan nada suara yang rendah, tenang, namun penuh wibawa. Suaranya yang diperkuat oleh sistem pengeras suara kualitas terbaik itu terdengar begitu jernih dan mendominasi, menenggelamkan ocehan Karlina seketika. Tania memulai kalimatnya dengan permohonan maaf yang santun kepada para hadirin, karena telah menginterupsi acara makan siang mereka yang mewah. Ia mengatakan bahwa ada sedikit hal penting yang harus diluruskan mengenai definisi, nyusahin, dan tidak tahu diri, yang baru saja diteriakkan oleh tuan rumah pesta ini kepada seorang anak kecil berumur 5 tahun yang hanya ingin mencicipi sebutir permen. Kata-kata Tania tersusun rapi dan tajam, menusuk langsung ke inti permasalahan tanpa berbelit-belit.
Para tamu undangan yang tadinya sibuk berbisik kini terdiam total. Mereka mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Ini bukan sekadar drama keluarga biasa, ada sesuatu yang besar yang akan terungkap. Tania melanjutkan pidatonya dengan menceritakan kronologi kejadian yang baru saja terjadi. Ia menunjuk ke arah Putri yang berdiri di sampingnya. Dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan emosi, Tania bertanya kepada seluruh ruangan apakah pantas orang tante membentak keponakannya sendiri di depan umum hanya karena masalah makanan, sambil menghina ibunya sebagai benalu. Tania bertanya di mana letak kemewahan sebuah pesta jika hati tuan rumahnya begitu sempit dan miskin empati. Pertanyaan retoris itu menggantung di udara, membuat banyak tamu yang memiliki hati nurani merasa tertohok dan mulai memandang sinis ke arah Karlina dan Farhan. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan Tania kini mulai berubah menjadi rasa ingin tahu dan simpati. Farhan yang merasa situasi semakin tidak terkendali mencoba naik ke atas panggung untuk merebut mikrofon dari tangan Tania. Ia melangkah lebar menaiki anak tangga dengan wajah merah padam, tangannya terulur siap untuk menarik kasar kakak iparnya itu. Namun, belum sempat kakinya menapak di lantai panggung, dua orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan sigap menghalangi jalannya. Farhan terkejut dan membentak petugas itu, mengatakan bahwa dia adalah penyewa gedung dan yang membayar mereka, jadi mereka harus mematuhi perintahnya untuk menurunkan wanita gila itu. Namun, petugas keamanan itu bergeming seperti tembok batu. Mereka hanya menjawab singkat bahwa mereka menjalankan prosedur keamanan untuk melindungi pembicara di atas panggung dan meminta Farhan untuk kembali ke tempatnya sebelum mereka memaksanya mundur. Farhan ternganga tidak percaya, harga dirinya sebagai tuan rumah hancur seketika ditolak oleh petugas keamanan di pestanya sendiri. Dari atas panggung, Tania melihat usaha gagal adik iparnya itu dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia kembali berbicara melalui mikrofon. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas. Ia meminta Farhan untuk tenang dan mendengarkan, karena apa yang akan ia sampaikan berhubungan erat dengan nasib Farhan dan Karlina setelah pesta ini berakhir. Ancaman halus itu membuat Farhan membeku di tempat. Ia merasakan firasat buruk yang menjalar dingin di punggungnya. Tania kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Karlina yang kini mulai terlihat pucat. Karlina merasakan atmosfer ruangan berbalik menyerangnya. Ia yang tadinya menjadi ratu pesta, kini merasa dikuliti oleh tatapan mata Tania yang seolah mampu menembus isi kepalanya dan membongkar semua kebohongan yang ia simpan rapat-rapat. Tania mulai mengupas satu persatu lapisan kesombongan Karlina. Ia berbicara tentang klaim dana 35 juta rupiah yang dibanggakan Karlina sejak awal acara. Tania menyebutkan angka itu dengan jelas, menekankan setiap suku katanya. Ia bertanya kepada Karlina di hadapan semua orang, apakah benar Karlina sudah mengeluarkan uang sebanyak itu, atau itu hanya angka di atas kertas yang belum dibayar sepeser pun. Pertanyaan itu membuat Karlina tersentak kaget. Bagaimana Tania bisa tahu? Karlina mencoba menyangkal dengan berteriak bahwa Tania bohong dan hanya iri hati. Namun Tania tidak memberi celah. Ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah kertas yang terlipat rapi. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan di depan mikrofon. Suara kertas yang dibuka terdengar jelas di speaker, menambah efek dramatis. Tania mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya kepada seluruh tamu undangan meski mereka tidak bisa membaca tulisannya dari jauh. Tania menjelaskan bahwa kertas di tangannya adalah salinan faktur tagihan pesta hari ini. Ia membacakan detailnya. Biaya sewa gedung, biaya dekorasi premium, biaya catering untuk 500 porsi, biaya sound system, dan biaya tambahan lainnya. Totalnya pas, 35 juta rupiah. Tania kemudian membacakan bagian paling bawah dari faktur itu, bagian yang menyatakan status pembayaran. Dengan suara lantang, Tania menyebutkan bahwa status pembayarannya adalah belum lunas dan menggunakan sistem tempo 3 bulan. Keheningan di ruangan itu semakin mencekam. Para tamu sosialita yang tadi memuji kekayaan Karlina kini mulai saling pandang dengan tatapan penuh arti. Mereka mulai menyadari bahwa kemewahan yang dipamerkan Karlina hanyalah ilusi semata, sebuah gelembung sabun yang indah namun kosong dan mudah pecah. Tapi kejutan dari Tania belum selesai. Ia masih menyimpan kartu as terbesarnya. Tania menatap Karlina yang kini gemetar, bukan lagi karena marah, tapi karena takut rahasianya terbongkar lebih jauh. Tania berkata bahwa mungkin para hadirin bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang menyewa hotel bintang 5 dan catering mewah tanpa uang muka dan dengan sistem hutang, padahal prosedur hotel ini sangat ketat. Biasanya, klien harus membayar lunas atau minimal 50% di muka sebelum acara dimulai. Tania memberikan jeda sejenak, membiarkan rasa penasaran para tamu memuncak. Ia menikmati momen ini, momen di mana ia akan membalikan keadaan 180 derajat. Ia menatap Farhan yang kini tertunduk lemas, lalu menatap Karlina yang matanya mulai berkaca-kaca menahan malu. Tania menarik napas dalam,
siap untuk menjatuhkan bom terakhir yang akan menghancurkan panggung sandiwara Karlina selamanya. Suara Tania kembali terdengar, kali ini lebih berat dan penuh penekanan. Ia menjawab pertanyaan retoris yang ia ajukan sendiri tadi. Ia menjelaskan bahwa alasan kenapa pesta mewah ini bisa terlaksana tanpa uang sepeser pun dari kantong Farhan dan Karlina adalah karena adanya jaminan nama besar. Karlina, dengan kelicikannya, telah menggunakan nama seseorang yang memiliki kredibilitas tinggi di manajemen hotel dan perusahaan catering ini untuk memuluskan permohonan hutangnya. Tania mengungkapkan bahwa Karlina mengaku kepada pihak manajemen bahwa semua biaya akan ditanggung oleh kakak iparnya yang kaya raya, dan tagihannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan milik kakaknya itu. Para tamu mulai kasak-kusuk, menebak-nebak siapa kakak ipar kaya raya yang dimaksud. Apakah Rizky? Tapi bukannya Farhan tadi bilang Rizky hidupnya susah? Kebingungan melanda para tamu. Tania tersenyum getir. Ia memandang Karlina tepat di manik matanya dan berkata bahwa kebohongan Karlina sangat rapi. Tapi ia melupakan satu detail kecil yang sangat fatal. Karlina lupa mencari tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan catering dan vendor yang ia sewa ini. Karlina hanya tahu bahwa vendor ini mahal dan bergengsi, tanpa tahu siapa sosok di balik layarnya. Tania kemudian menurunkan tangannya yang memegang kertas faktur, lalu dengan gerakan tenang ia menunjuk dirinya sendiri. Nama yang kamu pakai untuk menjamin hutang pesta ini adalah namaku, ucap Tania tegas. Dan perusahaan yang menyediakan makanan, gedung, serta pelayan yang kamu bentak-bentak tadi adalah milikku. Kalimat itu meledak seperti petir di siang bolong. Ruangan ballroom seketika riuh rendah. Suara kaget, tidak percaya, dan takjub bercampur menjadi satu. Hah? Pemiliknya? Terdengar bisikan-bisikan keras dari berbagai meja. Tamu-tamu yang tadi meremehkan Tania kini melongo, menatap wanita berkerudung sederhana itu dengan pandangan baru. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang duduk di pojok dekat dapur itu adalah bos besar dari tempat mereka berdiri sekarang. Karlina mundur beberapa langkah, kakinya lemas, wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, bergumam bahwa itu tidak mungkin. Tania pasti berbohong, Tania hanya ibu rumah tangga biasa yang suaminya gagal. Farhan pun sama terkejutnya. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya tidak mampu memproses informasi bahwa kakak ipar yang selama ini ia hina ternyata jauh lebih sukses darinya. Untuk membuktikan ucapannya dan membungkam keraguan Karlina, Tania memanggil Pak Herman untuk naik ke atas panggung. Pak Herman, yang sedari tadi menunggu momen ini, segera berjalan tegap menaiki tangga panggung. Ia membawa sebuah map tebal di tangannya. Begitu sampai di samping Tania, Pak Herman membungkuk hormat dengan sangat sopan, sikap yang hanya ditunjukkan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Pak Herman mengambil alih mikrofon sebentar atas izin Tania. Dengan suara baritonnya yang tegas, Pak Herman memperkenalkan dirinya sebagai General Manager dari grup perusahaan catering dan perhotelan tersebut. Ia kemudian mengkonfirmasi dengan lantang dan jelas bahwa benar, Ibu Tania adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini, komisaris utama yang memegang saham terbesar, dan sosok yang selama ini membangun bisnis ini dari nol hingga menjadi raksasa di beberapa kota besar. Pak Herman juga menjelaskan perihal tagihan pesta. Ia membuka map yang dibawanya dan menunjukkan bukti persetujuan kredit yang ditandatangani Karlina. Di sana tertulis jelas bahwa penanggung jawab pembayaran adalah Ibu Tania, kakak ipar. Pak Herman menjelaskan bahwa staf administrasi meloloskan permintaan itu karena mengira Tania sudah menyetujuinya, mengingat Karlina adalah keluarga. Namun, Pak Herman baru mengetahui hal ini pagi ini saat Tania datang dan memeriksa laporan. Ternyata Tania tidak pernah dimintai izin, dan Karlina mencatut namanya secara diam-diam. Pak Herman meminta maaf kepada Tania di depan umum atas kelalaian stafnya yang terlalu percaya pada Karlina, dan berjanji akan segera membereskan masalah administrasi ini. Pengakuan Pak Herman adalah paku terakhir di peti mati reputasi Karlina. Kini, posisi Karlina dan Farhan benar-benar tersudut. Mereka berdiri seperti terdakwa di persidangan terbuka. Wajah mereka yang tadinya sombong kini tertunduk dalam-dalam, karena malu yang tak tertahankan. Para tamu undangan menatap mereka dengan pandangan jijik. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar menyakitkan. Ternyata cuma modal dengkul. Duh, malu banget ya, gaya elit ekonomi sulit. Berani-beraninya menghina yang punya gedung. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Teman-teman sosialita Karlina yang tadi memujinya kini pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Bahkan ada yang mulai beranjak pergi meninggalkan ruangan karena tidak ingin terlibat dalam drama memalukan itu. Tania kembali berbicara. Ia menatap Karlina dengan tatapan yang menyeratkan kekecewaan mendalam, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai seorang kakak ipar. Tania berkata bahwa ia tidak pernah gila hormat. Ia tidak pernah masalah jika Karlina tidak menghormatinya.
Ia juga tidak masalah jika Karlina ingin mengadakan pesta mewah, asalkan dengan cara yang halal dan uang sendiri. Tapi yang membuat Tania murka adalah ketika Karlina menggunakan harta milik Tania untuk menyombongkan diri, lalu dengan harta itu pula Karlina menghina anak Tania. Itu adalah ironi yang sangat kejam. Tania bertanya, "Kamu bilang anakku tidak pantas makan di sini? Kamu bilang makanannya terlalu mahal buat kami? Asal kamu tahu, Karlina, setiap butir nasi, setiap potong daging, dan setiap tetes minuman yang ada di ruangan ini, akulah yang membelinya. Akulah yang menggaji koki yang memasaknya. Dan akulah yang membayar listrik yang menerangi wajah sombongmu itu." Kata-kata Tania menampar kesadaran Karlina dengan sangat keras. Karlina merasa dunianya runtuh. Ia teringat kembali saat ia menepis tangan putri tadi. Ia teringat bentakannya. Kini ia sadar betapa bodohnya dirinya. Ia menghina pemilik makanan di rumah makannya sendiri. Rasa malu itu menjalar panas dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ia ingin lari, ia ingin menghilang, tapi kakinya terpaku di lantai seolah ada lem yang menahannya. Farhan yang di sebelahnya sudah tidak berani mengangkat wajah. Ia yang tadi membanggakan kesuksesannya kini terbukti hanyalah seorang penipu yang mendompleng nama kakaknya. Reputasi bisnisnya hancur seketika di depan para kolega yang hadir di sana. Tidak ada yang akan percaya lagi padanya setelah kejadian ini. Tania kemudian memberikan ultimatum yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Ia berkata bahwa karena Karlina sudah menegaskan bahwa makanan ini bukan untuk orang miskin dan orang yang nyusahin, dan karena faktanya Karlina belum membayar sepeser pun, maka secara hukum makanan ini masih sah milik Tania sepenuhnya. Tania berhak menentukan siapa yang boleh memakannya dan siapa yang tidak. Dengan nada suara yang dingin dan tak terbantahkan, Tania memerintahkan kepada Pak Herman dan seluruh pramusaji untuk segera membereskan semua makanan. "Tarik semua hidangan sekarang juga," perintah Tania. "Tutup semua chafing dish, matikan air mancur coklat, dan bawa kembali kue-kue itu ke dapur. Pesta ini selesai." Perintah itu dilaksanakan dengan kecepatan kilat. Puluhan pelayan yang sudah bersiaga langsung bergerak serentak. Mereka menutup wadah-wadah makanan, mengangkat nampan-nampan gelas, dan membersihkan meja prasmanan dengan cekatan. Suara denting piring dan sendok yang dibereskan menjadi latar suara yang mengerikan bagi Karlina. Tamu-tamu yang belum sempat makan menatap piring kosong mereka dengan bingung dan kecewa, tapi tidak ada yang berani protes. Mereka sadar bahwa mereka berada di properti milik Tania, dan Tania berhak mengusir mereka kapan saja. Dito, anak Karlina yang berulang tahun, mulai menangis meraung-raung melihat kue ulang tahunnya yang besar mulai didorong pergi oleh pelayan menggunakan troli. Tangisan Dito memecah keheningan, namun kali ini tidak ada yang peduli. Pesta mewah, The Royal Kingdom of Dito, telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sebuah pesta di mana meja-meja penuh dengan piring kosong dan dekorasi emas yang kini terlihat seperti sampah yang tak berarti. Perintah Tania yang menggema di ruangan pesta itu, bagaikan titah seorang ratu yang tidak bisa dibantah. Suasana ballroom yang tadinya penuh dengan kemewahan palsu kini, berubah menjadi ladang kekacauan yang ironis. Puluhan pramusaji dengan seragam rapi bergerak serentak dan cekatan, seolah mereka adalah pasukan khusus yang sedang menjalankan misi penyelamatan aset negara. Mereka mulai menutup-penutup chafing dish stainless steel yang berisi hidangan-hidangan lezat itu satu persatu. Bunyi kelang logam yang beradu terdengar silih berganti, menciptakan irama kematian bagi pesta yang baru seumur jagung itu. Uap panas yang membawa aroma daging rendang, ayam kodok, dan sup krim jagung perlahan menghilang, terperangkap kembali di dalam wadah yang kini disegel rapat. Para tamu undangan hanya bisa menelan ludah, menyaksikan makanan yang sudah mereka bayangkan rasanya itu ditarik menjauh dari jangkauan mereka. Beberapa tamu yang sudah memegang piring kosong terlihat bingung, tangan mereka menggantung di udara, ragu apakah harus meletakkan piring itu kembali atau tetap memegangnya sebagai simbol harapan yang sia-sia. Karlina berlarian ke sana kemari seperti orang kebakaran jenggot. Ia mencoba menghalangi seorang pramusaji yang sedang mendorong troli berisi susunan gelas puding buah. Karlina mencengkeram lengan pramusaji itu dengan kuku-kukunya yang panjang, berteriak histeris memerintahkan agar makanan itu tetap diletakkan di sana. Ia membentak pelayan itu dengan kata-kata kasar, mengingatkan bahwa ini adalah pestanya dan dialah yang berkuasa di sini. Namun, pramusaji itu hanya menatap Karlina dengan wajah datar, sedikit menepis tangan Karlina dengan sopan namun tegas, lalu melanjutkan tugasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagi para staf, Karlina bukan lagi klien VIP yang harus dihormati. Ia hanyalah seorang penipu yang telah berani menghina pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Loyalitas mereka sepenuhnya milik Tania, wanita sederhana yang selama ini mereka kenal sebagai pemimpin yang adil dan mensejahterakan karyawan, bukan pada wanita bergincu tebal yang hanya bisa berteriak. Di tengah panggung, Tania masih berdiri tegak mengawasi proses pembersihan itu dengan tatapan dingin.
Ia tidak merasakan kepuasan yang jahat, melainkan rasa lega karena telah menegakkan keadilan bagi putrinya. Ia menunduk menatap putri yang kini sudah berhenti menangis. Pak Herman, dengan inisiatifnya sendiri, datang membawakan sepiring kecil kue coklat khusus, yang diambil dari stok bakri hotel, bukan dari meja prasmanan, dan memberikannya kepada putri dengan senyum hangat. Putri menerima kue itu dengan ragu, menatap ibunya meminta persetujuan. Tania mengangguk pelan sambil tersenyum lembut, memberikan izin. Pemandangan itu sangat kontras dengan situasi di sekelilingnya. Di saat ratusan orang dewasa kelaparan dan makanan ditarik, putri justru menjadi satu-satunya orang yang menikmati kue coklat terbaik di ruangan itu dengan tenang, dilayani langsung oleh General Manager Hotel. Itu adalah pembalasan yang manis tanpa perlu kata-kata. Farhan yang sedari tadi mematung kini mulai sadar akan kehancuran yang menimpa dirinya. Ia melihat tamu-tamu VIP, rekan bisnis, dan teman-teman klub mobil mewahnya mulai menunjukkan gelagat tidak senang. Mereka mulai mendekati Farhan, bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menuntut penjelasan. Seorang pria parubaya dengan jas mahal mencengkeram bahu Farhan, bertanya dengan nada tinggi apa maksud dari semua ini. Pria itu protes karena ia sudah memberikan amplop sumbangan yang tebal, namun jangankan makan, minum air putih pun belum sempat karena gelasnya sudah ditarik pelayan. Farhan tergagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan tamunya dengan janji-janji kosong bahwa ini hanya kesalahan teknis. Namun tidak ada yang percaya. Suara gerutu dan caci maki mulai terdengar riuh, menggantikan alunan musik orkestra yang sudah lama mati. Farhan sadar, reputasi sosialnya sedang dibakar hidup-hidup di depan matanya sendiri. Karena terdesak, Farhan akhirnya memberanikan diri mendekati panggung lagi. Kali ini tidak ada arogansi di wajahnya, yang ada hanyalah keputusasaan. Ia mendongak menatap Tania, memohon dengan suara yang bergetar. Ia memanggil Tania dengan sebutan, "Mbak," yang sangat sopan, sebutan yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Farhan memohon agar Tania menghentikan semua ini demi nama baik keluarga. Ia mencoba memanipulasi perasaan Tania dengan membawa-bawa nama almarhum orang tua mereka, mengatakan bahwa orang tua mereka pasti sedih melihat keributan antar saudara seperti ini. Farhan berjanji akan membayar semua tagihannya nanti setelah tanah warisannya laku, asalkan Tania menyuruh pelayan mengeluarkan makanannya lagi. Ia memohon agar Tania tidak mempermalukannya di depan mitra bisnisnya, karena nasib usahanya bergantung pada kesan mereka hari ini. Tania mendengarkan permohonan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah Farhan selesai merengek, Tania mendekatkan mikrofon ke bibirnya lagi. Suaranya terdengar berat dan menusuk hati. Ia bertanya balik kepada Farhan di depan semua orang, "Di mana ingatanmu tentang keluarga saat istrimu membentak anakku, anak bandel, tadi? Di mana rasa hormatmu pada orang tua saat kamu menghina suamiku, kakak kandungmu sendiri, sebagai orang gagal dan tidak berguna?" Tania menegaskan bahwa Farhan hanya mengingat kata, keluarga, saat ia butuh bantuan dan saat ia terdesak, tapi melupakannya saat ia merasa di atas angin. Tania menolak mentah-mentah permohonan itu. Ia mengatakan bahwa pelajaran hari ini mahal harganya, jauh lebih mahal dari 35 juta, dan Farhan harus membayarnya dengan rasa malu. Tania menegaskan bahwa keputusan sudah bulat, makanan tidak akan keluar lagi kecuali Farhan melunasi tagihan itu detik ini juga secara tunai. Tentu saja, Farhan tidak bisa melakukannya. Kekacauan mencapai puncaknya ketika Dito, anak yang berulang tahun, mulai mengamuk di tengah ruangan. Ia menangis meraung-raung sambil berguling-guling di lantai, karena kue ulang tahun raksasanya didorong keluar ruangan oleh 4 orang pelayan. Karlina berusaha mendirikan anaknya, namun Dito menepis tangan ibunya dan berteriak bahwa ia membenci ibunya karena pestanya hancur. Tangisan Dito menyayat hati, namun juga menjadi simbol kegagalan total Karlina sebagai orang tua. Ia ingin memberikan kemewahan untuk anaknya, namun yang ia berikan justru trauma. Karlina menatap sekeliling dengan mata nanar, mencari simpati, namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan mencemooh. Para ibu-ibu arisan yang biasanya memuji tas branded Karlina kini berbisik-bisik terang-terangan, mengomentari bahwa tas Karlina pasti palsu, sama palsunya dengan pesta ini. Karlina merasa telanjang di tengah keramaian, semua lapisan kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun terkelupas habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Tania memberi isyarat kepada Pak Herman. Pak Herman mengangguk dan memberikan instruksi terakhir kepada stafnya untuk membuka pintu keluar lebar-lebar. Tania mengumumkan melalui mikrofon bahwa pesta resmi dibubarkan. Ia mempersilakan para tamu untuk meninggalkan ruangan. Namun, Tania menambahkan satu kalimat penutup yang membuat langkah kaki para tamu terhenti sejenak. Ia berkata, "Bagi bapak dan ibu yang merasa dirugikan karena sudah memberi amplop namun tidak mendapat jamuan, silakan meminta kembali amplop Anda kepada tuan rumah di pintu keluar. Itu hak Anda."
Seruan itu disambut dengan sorakan setuju dari para tamu. Mereka langsung berbondong-bondong menyerbu Farhan dan Karlina, menagih kembali kado dan amplop mereka. Farhan dan Karlina terkepung di tengah lautan manusia yang marah, didorong dan ditarik ke sana kemari. Pesta mewah itu berakhir bukan dengan tepuk tangan meriah, melainkan dengan kerusuhan kecil yang memalukan. Di atas panggung, Tania memeluk Putri, melindunginya dari pemandangan buruk itu, sambil menunggu kedatangan seseorang yang akan menyempurnakan hari pembalasan ini. Di tengah hiruk-pikuk tamu yang sedang menagih kembali amplop mereka kepada Farhan dan Karlina yang kewalahan, pintu utama ballroom tiba-tiba terbuka lebar dengan hentakan yang cukup kuat. Cahaya matahari dari lobi luar menerobos masuk, menciptakan siluet sesosok pria tinggi tegap yang berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi namun sederhana, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel yang bersih. Wajahnya teduh namun menyiratkan kewibawaan yang alami. Itu adalah Rizky, suami Tania dan kakak kandung Farhan. Ia baru saja selesai memarkir mobil di gedung seberang karena parkiran hotel penuh dan berjalan kaki cukup jauh, itulah sebabnya ia datang terlambat. Rizky berdiri terpaku di pintu, matanya menyapu pemandangan ballroom yang kacau balau. Ia melihat meja-meja kosong, dekorasi yang mulai dibongkar, dan kerumunan orang yang sedang memarahi adiknya. Rizky melangkah masuk dengan bingung. Ia mengira ia salah masuk ruangan atau pesta sudah selesai lebih cepat. Namun, nalurinya sebagai seorang suami dan ayah langsung bekerja ketika matanya menangkap sosok Tania dan Putri yang berdiri di atas panggung di kejauhan. Rizky melihat posisi Tania yang memegang mikrofon dan Putri yang menempel erat pada ibunya. Tanpa mempedulikan kerumunan yang menghalanginya, Rizky membelah lautan manusia itu dengan langkah lebar menuju panggung. Beberapa tamu yang mengenali wajah Rizky, rekan-rekan bisnis lama atau kenalan yang tahu siapa Rizky sebenarnya, memberi jalan dengan hormat, bahkan ada yang menyapanya dengan panggilan, Pak Rizky, sambil menunduk sopan, sebuah pemandangan yang luput dari perhatian Farhan selama ini. Melihat kakaknya datang, Farhan yang sedang dikerubungi tamu-tamu yang marah melihat secercah harapan. Ia berpikir Rizky yang berhati lembut pasti akan menolongnya. Dengan tenaga tersisa, Farhan meloloskan diri dari cengkeraman seorang tamu dan berlari menyongsong Rizky. Wajah Farhan berantakan, dasinya miring, dan jasnya kusut. Ia langsung memeluk kaki Rizky begitu sampai di hadapannya, bersandiwara seolah dialah korban yang paling menderita. Farhan mengadu dengan suara serak, menuduh Tania sudah gila. Ia mengatakan bahwa Tania mengacaukan pesta anaknya, mempermalukan keluarga besar, dan mengaku-ngaku sebagai pemilik hotel. Farhan memohon agar Rizky menasihati istrinya yang menurutnya sedang berhalusinasi dan membuat onar. Rizky melepaskan pelukan Farhan dengan perlahan namun tegas. Ia tidak langsung termakan omongan adiknya. Rizky menatap wajah Farhan lekat-lekat, lalu beralih menatap Tania di atas panggung. Tania tidak turun, ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata lelah namun penuh arti. Tania kemudian mengangkat tangan Putri tinggi-tinggi, memperlihatkan punggung tangan anaknya yang masih merah bekas tepisan Karlina. Tania berbicara lewat mikrofon, suaranya bergetar menahan tangis, mengadu kepada suaminya. Mas, adikmu dan istrinya membentak anak kita. Mereka menepis tangan Putri sampai memar hanya karena Putri ingin satu butir permen. Mereka bilang Putri anak pengemis, anak bandel, dan menyuruhnya minta makan sama ibunya yang nyusahin. Mendengar laporan itu, wajah teduh Rizky berubah seketika. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak dalam diam. Bagi Rizky, harta dan jabatan tidaklah penting, ia rela dihina miskin atau gagal oleh adiknya sendiri selama bertahun-tahun tanpa membalas. Tapi ketika anak dan istrinya disakiti, batas kesabarannya runtuh. Rizky menatap Farhan dengan pandangan yang belum pernah dilihat Farhan seumur hidupnya. Pandangan kecewa yang bercampur dengan murka seorang ayah. Rizky mencengkeram kerah jas Farhan, mengangkat tubuh adiknya yang sedikit lebih pendek itu hingga berjinjit. Dengan suara rendah yang menakutkan, Rizky berkata bahwa ia selama ini dia melihat tingkah pola Farhan yang sombong karena ia sayang pada adiknya. Tapi hari ini, Farhan sudah melukai satu-satunya permata hati Rizky. Rizky menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang membuat putrinya menangis, sekalipun itu darah dagingnya sendiri. Rizky menghempaskan Farhan hingga terhuyung ke belakang. Farhan gemetar ketakutan melihat sisi lain kakaknya. Karlina yang melihat suaminya tidak berdaya mencoba membela diri, berteriak bahwa Tania berbohong tentang kepemilikan hotel. Namun, teriakan Karlina terhenti ketika beberapa tamu VIP yang sedari tadi diam mulai bergerak. Ternyata, di antara tamu undangan Farhan, ada beberapa pengusaha senior yang sebenarnya mengenal Rizky. Mereka selama ini diam karena bingung dengan situasi. Tapi setelah melihat Rizky, mereka sadar siapa yang sebenarnya, raksasa, di ruangan itu.
Salah satu pengusaha properti terkenal berjalan mendekati Rizky, menjabat tangannya dengan hangat dan penuh hormat, memanggilnya, Pak Komisaris. Tamu itu meminta maaf karena tidak menyadari kehadiran Rizky lebih awal, dan memuji ketegasan Tania dalam memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu etika. Momen itu menjadi pukulan telak terakhir bagi Farhan dan Karlina. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tamu-tamu yang mereka anggap level atas, dan mereka puja-puja, justru mengantre untuk bersalaman dengan Rizky dan Tania. Orang-orang kaya itu mengabaikan Farhan yang berdiri seperti sampah di tengah ruangan. Mereka memberikan kartu nama kepada Rizky, mengajak meeting, dan membicarakan proyek-proyek besar, sementara Farhan hanya bisa melongo. Terungkaplah fakta bahwa Rizky bukan orang gagal. Rizky memang memilih hidup sederhana dan tidak pamer. Namun jaringan bisnisnya jauh di atas Farhan. Farhan menyadari betapa kerdilnya dirinya selama ini. Ia merasa seperti katak dalam tempurung yang sombong, yang baru saja melihat luasnya samudra. Tania turun dari panggung sambil menggandeng Putri, diikuti oleh Pak Herman yang setia di belakangnya. Tania menghampiri Rizky, mencium tangan suaminya dengan takzim. Rizky memeluk istri dan anaknya erat-erat, mencium kening Putri berulang kali sambil meminta maaf karena terlambat datang melindungi mereka. Adegan keluarga harmonis itu menjadi pusat perhatian, kontras dengan keluarga Farhan yang berantakan. Tania kemudian menoleh ke arah Farhan dan Karlina yang kini berdiri berdampingan dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Tania berkata bahwa urusan pesta sudah selesai, tapi urusan administrasi belum. Tania menyerahkan map tagihan yang tadi dibawa Pak Herman kepada Rizky. Rizky menerima map itu, melihat angka 35 juta yang tertera di sana. Ia menatap adiknya dengan tatapan dingin. Rizky berkata bahwa ia tidak akan membayarkan hutang ini. Ia ingin Farhan belajar bertanggung jawab sebagai laki-laki. Rizky memberikan pilihan tegas. Lunasi tagihan ini ke manajemen hotel dalam waktu 24 jam, atau Pak Herman akan memprosesnya ke jalur hukum atas tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik perusahaan. Rizky menekankan bahwa tidak ada diskon keluarga untuk penipu yang menghina keponakannya sendiri. Setelah mengucapkan ultimatum itu, Rizky merangkul bahu Tania dan menggandeng tangan Putri, lalu mengajak mereka keluar dari ruangan AP itu. Langkah mereka meninggalkan ballroom diiringi oleh tatapan kagum para tamu, dan tatapan hancur dari Farhan dan Karlina. Di pintu keluar, Tania sempat berhenti sebentar. Ia menoleh ke belakang, melihat Karlina yang kini terduduk lemas di lantai di antara sampah tisu dan piring kotor. Tania tidak tersenyum, tidak juga mengejek. Ia hanya menatap dengan pandangan kasihan, pandangan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tania berkata pelan, "Semoga kue imajinasimu kenyang, Karlina." Lalu mereka pergi, meninggalkan Farhan dan Karlina yang kini harus menghadapi ratusan tamu yang masih menuntut uang mereka kembali, serta bayang-bayang kebangkrutan yang sudah menanti di depan mata. Pesta itu benar-benar bubar, menyisakan puing-puing kesombongan yang hancur lebur. Kepergian Tania dan Rizky dari ballroom meninggalkan kehampaan yang mencekam, seolah-olah nyawa dari ruangan pesta itu ikut tersedot keluar bersama mereka. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup perlahan secara otomatis, memisahkan dunia luar yang terang benderang dengan situasi di dalam yang kini terasa seperti neraka bagi Farhan dan Karlina. Ruangan yang tadinya dingin karena pendingin udara sentral kini terasa panas dan pengap, bukan karena suhu yang berubah, melainkan karena keringat dingin yang mengucur deras dari tubuh pasangan suami istri itu. Mereka berdiri mematung di tengah hamparan karpet merah yang kini dipenuhi jejak sepatu kotor dan sampah tisu bekas tamu. Di sekeliling mereka, para pramusaji bekerja dalam diam, wajah-wajah mereka datar tanpa ekspresi, seolah Farhan dan Karlina adalah benda mati yang tidak perlu dipedulikan. Suara denting piring yang ditumpuk dan bunyi roda troli yang berdecit di lantai marmer, menjadi satu-satunya musik pengiring kehancuran mereka, menggantikan alunan orkestra yang mewah. Farhan menatap kosong ke arah pintu keluar. Otaknya yang biasanya ligat mencari alasan kini buntu total. Ultimatum kakaknya terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. 24 jam. Hanya itu waktu yang ia miliki untuk melunasi tagihan sebesar 35 juta rupiah. Bagi Farhan yang hidupnya gali lubang tutup lubang, angka itu saat ini terasa mustahil didapatkan. Uang di rekeningnya hanya tersisa ratusan ribu, sisa dari membayar uang muka mobil yang juga menunggak. Karlina di sebelahnya masih sesenggukan, maskaranya luntur mengotori pipi, membuat wajahnya terlihat menakutkan. Wanita yang 1 jam lalu berdiri dengan dagu terangkat tinggi itu kini terlihat bungkuk dan tua, seolah beban gengsi yang selama ini ia pikul akhirnya meremukan tulang punggungnya. Dito, anak mereka, sudah lelah menangis dan kini tertidur di kursi pelaminan yang terlalu besar untuknya, tidak menyadari bahwa masa depannya baru saja berubah drastis. Namun, siksaan hari itu belum selesai. Pak Herman,
yang sejak tadi berdiri di pinggir panggung mengawasi pembubaran pesta, kini berjalan mendekati mereka. Langkah kakinya tegap dan terukur, memancarkan aura otoritas yang membuat nyali Farhan semakin ciut. Pak Herman tidak datang sendiri. Ia diiringi oleh 2 orang staf keamanan dan seorang staf administrasi yang membawa mesin gesek kartu nirkabel dan map tagihan. Mereka berhenti tepat di hadapan Farhan, menutup jalan keluar seolah memberi sinyal bahwa tidak ada tempat untuk lari. Pak Herman tidak membentak. Suaranya tenang dan profesional. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Farhan merasa seperti terdakwa di depan hakim. Pak Herman mempersilakan Farhan dan Karlina untuk ikut ke kantor manajemen di lantai dasar guna menyelesaikan urusan administrasi dan membicarakan jaminan pembayaran, karena Ibu Tania tidak memberikan instruksi untuk memberikan keringanan apapun. Perjalanan dari ballroom menuju kantor manajemen terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Mereka harus melewati lobi hotel yang ramai oleh tamu-tamu hotel lain yang tidak tahu menahu soal kejadian di pesta. Farhan harus menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari siapapun yang mungkin mengenalinya. Karlina berjalan terseok-seok di belakangnya sambil menyeret Dito yang setengah sadar. Setiap pasang mata yang menatap mereka terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Sesampainya di ruangan kantor yang dingin dan tertutup kaca buram, Farhan dihadapkan pada kenyataan pahit di atas meja. Staf administrasi menyodorkan rincian tagihan yang harus ditandatangani ulang sebagai pengakuan hutang resmi. Tidak ada lagi nama Tania sebagai penjamin. Nama yang tertera di sana kini adalah nama Farhan, lengkap dengan nomor KTP dan alamat rumah yang sebentar lagi mungkin akan didatangi penagih hutang. Farhan mencoba melakukan negosiasi terakhir. Dengan suara bergetar dan tangan yang saling meremas di bawah meja, ia memohon kepada Pak Herman untuk memberikan waktu tambahan. Ia berjanji akan menjual tanah warisan di kampung, ia berjanji akan meminjam uang teman, ia berjanji apa saja asalkan tidak dilaporkan ke polisi. Namun Pak Herman menggeleng tegas. Ia menjelaskan bahwa ini bukan lagi soal uang semata, melainkan soal integritas perusahaan yang telah diinjak-injak oleh kebohongan Karlina. Pak Herman meminta jaminan aset senilai tagihan yang bisa ditahan hotel malam ini juga. Jika besok pelunasan tidak dilakukan, aset itu akan menjadi milik perusahaan atau diserahkan ke pihak berwajib sebagai barang bukti penipuan. Farhan ternganga. Ia tidak punya apa-apa. Mobil yang ia bawa adalah mobil kredit yang BPKB-nya masih dileasing. Rumahnya adalah rumah kontrakan, dan saldo rekeningnya kosong. Mata Farhan kemudian tertuju pada Karlina. Lebih tepatnya, pada perhiasan emas yang melingkar di leher, pergelangan tangan, dan jari-jari istrinya. Karlina yang menyadari tatapan suaminya langsung mendekap dadanya, menggeleng panik. Ia berbisik histeris bahwa perhiasan itu adalah satu-satunya hartanya. Namun Farhan yang sudah kalap tidak peduli. Ia membentak Karlina di depan staf hotel, menyuruhnya melepaskan semua emas itu untuk dijadikan jaminan. Terjadilah keributan memalukan antara suami istri di dalam kantor manajemen. Karlina menangis meraung-raung saat dipaksa melepas gelangnya, berteriak bahwa suaminya tidak berguna. Farhan membalas dengan lebih kejam, menyalahkan Karlina sebagai biang kerok semua masalah ini karena gengsinya yang setinggi langit. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Karlina meletakkan setumpuk perhiasan berkilauan itu di atas meja kaca. Staf administrasi mengambil perhiasan itu untuk diperiksa keasliannya sebagai prosedur standar taksiran nilai jaminan. Ia mengeluarkan alat tes sederhana dan kaca pembesar. Hening menyelimuti ruangan saat staf itu memeriksa gelang besar milik Karlina. Beberapa detik kemudian, staf itu mengangkat wajahnya dengan tatapan canggung. Ia berdeham pelan lalu menggeser kembali gelang itu ke arah Karlina. Dengan sopan namun menusuk, staf itu mengatakan bahwa mohon maaf. Perhiasan ini adalah imitasi alias emas palsu dengan lapisan sepuhan yang sudah mulai memudar, sehingga tidak memiliki nilai gada yang cukup untuk menutupi tagihan 35 juta. Wajah Farhan seketika berubah warna menjadi merah padam, lalu pucat pasi. Ia menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. Karlina menunduk. Wajahnya sembuh dari tangisan dan berganti menjadi rasa malu yang amat sangat. Ternyata selama ini, demi terlihat kaya di arisan, Karlina memakai perhiasan palsu dan membohongi suaminya sendiri tentang harganya. Kejadian itu menjadi puncak penghinaan bagi Farhan. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur di depan orang asing. Ia merasa ditelanjangi, dibodohi, dan dipermalukan secara bertubi-tubi dalam satu hari. Pak Herman yang melihat situasi itu hanya menghela napas panjang, seolah sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Pak Herman akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia meminta kunci mobil Farhan dan STNK-nya. Meskipun mobil itu masih kredit, setidaknya unit fisiknya bisa ditahan di parkiran hotel sebagai jaminan agar Farhan tidak kabur keluar kota. Farhan tidak punya pilihan selain menyerahkan kunci mobil itu. Ia tahu risikonya,
Jika pihak leasing tahu mobilnya ditahan pihak lain, masalah akan semakin runyam, tapi ia tidak punya jalan keluar lain untuk bisa pulang malam ini tanpa diborgol polisi. Setelah menandatangani surat perjanjian bermaterai yang menyatakan kesanggupan bayar dalam 24 jam dengan risiko pidana, Farhan dan Karlina dipersilakan keluar dari kantor. Mereka berjalan keluar dari pintu samping hotel, bukan pintu utama, menghindari sisa-sisa tamu yang mungkin masih ada. Langit di luar sudah mulai gelap, mendung menggantung tebal seolah turut berduka atas nasib mereka. Angin sore yang kencang menerpa wajah mereka, menerbangkan ujung jilbab Karlina yang berantakan. Mereka berdiri di trotoar pinggir jalan, menunggu taksi online termurah yang bisa mereka pesan, karena sisa saldo di aplikasi hanya cukup untuk perjalanan pendek. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir yang membukakan pintu, tidak ada sapaan hormat. Yang ada hanya suara klakson angkutan umum dan debu jalanan yang menyelimuti mereka. Di dalam taksi yang sempit dan berbau rokok, keheningan di antara mereka terasa mencekam. Dito sudah tertidur pulas di pangkuan Karlina. Farhan menatap keluar jendela, melihat gedung hotel megah milik kakak iparnya yang perlahan menjauh. Ia melihat lampu-lampu kamar hotel mulai menyala satu persatu, membayangkan Tania dan Rizky mungkin sedang duduk nyaman di salah satu ruangan mewah di sana, menikmati makan malam yang tenang. Rasa iri yang dulu membakar hatinya kini padam, berganti menjadi rasa penyesalan yang terlambat. Ia sadar, ia telah membuang saudara yang paling tulus hanya demi mengejar pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak peduli padanya saat ia jatuh. Sementara itu, Karlina diam-diam menghapus air matanya. Ia meraba lehernya yang kini kosong tanpa kalung palsu. Ia sadar, besok pagi dunia nyatanya akan dimulai, dan itu akan jauh lebih menakutkan daripada mimpi buruk manapun. Tagihan 35 juta itu hanyalah awal dari badai kebangkrutan yang akan menyapu bersih sisa-sisa kehidupan mereka. 6 bulan telah berlalu sejak pesta bencana itu. Roda kehidupan berputar dengan cara yang misterius namun adil, menempatkan setiap orang pada posisi yang selayaknya mereka dapatkan. Di pusat kota, di sebuah kawasan kuliner yang sedang naik daun, sebuah bangunan restoran baru berdiri megah dengan arsitektur modern namun tetap sentuhan tradisional yang hangat. Papan nama besar bertuliskan, Dapur Ibu Tania, terpampang elegan di bagian depan, dihiasi karangan bunga ucapan selamat yang berderet panjang memenuhi trotoar. Hari ini adalah hari pembukaan cabang kelima dari kerajaan bisnis kuliner Tania. Aroma harum roti yang baru dipanggang dan rempah-rempah masakan Nusantara menguar dari dalam restoran, mengundang siapa saja yang lewat untuk mampir. Di dalam restoran, suasana begitu hidup dan penuh kebahagiaan. Tania, masih dengan penampilan sederhananya yang anggun, sibuk menyapa para pelanggan yang datang silih berganti. Wajahnya berseri-seri, memancarkan ketenangan batin yang hanya dimiliki oleh orang yang hidupnya penuh rasa syukur. Tidak ada perhiasan mencolok yang melekat di tubuhnya, namun semua orang menaruh hormat padanya. Rizky setia mendampingi di sisinya, sesekali membantu membawakan nampan atau sekadar menuangkan teh untuk tamu, tanpa sedikitpun rasa gengsi meski ia adalah komisaris perusahaan. Keharmonisan mereka menjadi pemandangan yang menyejukkan hati, bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu diteriakkan, melainkan dirasakan. Di salah satu meja sudut yang menghadap ke jendela kaca besar, Putri duduk dengan riang. Ia kini sudah tumbuh sedikit lebih tinggi, pipinya lebih berisi, dan tawanya terdengar lepas. Di hadapannya tersaji semangkuk besar es krim Sundae, dengan topping coklat melimpah dan buah ceri di atasnya. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, tidak ada lagi keraguan saat menyendok makanan. Ia dikelilingi oleh beberapa teman sekolahnya yang diundang makan gratis hari itu. Putri berbagi ceritanya dengan antusias, sesekali menyuapkan es krim ke mulut temannya. Pemandangan Putri yang makan dengan lahap dan bahagia itu adalah kemenangan terbesar bagi Tania, jauh lebih berharga daripada keuntungan bisnis apapun. Luka batin akibat bentakan di masa lalu perlahan sembuh, digantikan oleh kenangan manis yang dibangun setiap hari oleh orang tuanya. Sementara itu, di seberang jalan raya, kontras kehidupan terpampang nyata dengan cara yang ironis. Sebuah gerobak dorong tua yang menjual gorengan dan minuman kemasan terparkir di pinggir trotoar yang panas berdebu. Di balik gerobak itu, seorang pria dengan kaos lusuh yang warnanya sudah memudar sedang sibuk mengipas-ngipas bara api untuk menggoreng tahu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, kulitnya terbakar matahari, dan matanya cekung karena kurang tidur. Itu adalah Farhan. Sejak insiden di hotel, hidupnya terjun bebas ke titik nol. Mobilnya ditarik leasing, rumah kontrakannya tidak bisa diperpanjang, dan ia dikejar-kejar oleh penagih hutang karena pinjaman online yang ia gunakan untuk menutupi tagihan hotel waktu itu. Karirnya hancur karena rumor penipuan menyebar di lingkaran bisnisnya. Kini, ia bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan, pekerjaan yang dulu sering ia hina. Tidak jauh dari gerobak,
seorang wanita duduk di bangku plastik kecil sambil membungkus es teh ke dalam plastik. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya berminyak tanpa riasan sedikitpun. Karlina, sang sosialita yang dulu pantang keluar rumah tanpa alis yang presisi, kini tidak lagi mempedulikan penampilannya. Tangannya yang dulu lentik terawat kini kasar dan penuh bekas luka cipratan minyak panas. Ia terlihat lelah, sorot matanya kosong menatap aspal jalanan. Setiap kali ada pembeli yang datang, ia melayani dengan canggung, terkadang masih terselip rasa gengsi yang membuatnya sulit tersenyum ramah. Pertengkaran adalah menu sehari-hari mereka sekarang. Saling menyalahkan tentang siapa yang menghabiskan uang, siapa yang salah memilih gaya hidup, menjadi lagu pengantar tidur di kamar petak sempit yang kini mereka huni di gang kumuh. Saat jam makan siang tiba, Farhan mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju. Perutnya berbunyi, tapi ia harus menahannya karena dagangan hari ini belum banyak laku. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju ke seberang jalan, ke arah restoran mewah yang ramai pengunjung. Ia melihat papan nama, dapur Ibu Tania, dan hatinya mencelos. Rasa perih yang bukan karena lapar menjalar di dadanya. Ia melihat dari balik kaca jendela restoran yang jernih, sosok kakaknya, Rizky, sedang tertawa bersama karyawan. Ia melihat Tania yang begitu dihormati. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat Putri yang sedang menikmati es krim dengan wajah berbinar. Karlina yang menyadari suaminya melamun, ikut menoleh ke arah yang sama. Saat matanya menangkap sosok Putri di balik kaca, tubuh Karlina menegang. Ingatan 6 bulan lalu menghantamnya dengan keras. Ia teringat bagaimana ia menepis tangan kecil itu demi sebutir permen. Ia teringat bagaimana ia menghina anak itu kelaparan. Kini, roda nasib memaksanya menonton anak yang ia hina itu makan makanan mewah, sementara anaknya sendiri, Dito, sedang dititipkan di tetangga karena mereka tidak mampu membelikan jajan. Dito sering menangis minta mainan yang tidak bisa lagi mereka penuhi. Karlina merasakan air matanya menetes, bukan air mata buaya seperti dulu, tapi air mata penyesalan yang terlambat dan pahit. Ia sadar, kemiskinan yang ia tuduhkan pada Tania ternyata berbalik menyerangnya dengan presisi yang mengerikan. Karma tidak pernah salah alamat. Di dalam restoran, Tania yang sedang berjalan membawa nampan berisi roti hangat untuk meja Putri, sekilas melihat keluar jendela. Matanya menangkap sosok 2 orang di seberang jalan di balik asap penggorengan. Ia mengenali mereka. Jantungnya berdesir pelan, namun tidak ada amarah yang meledak. Hanya ada rasa iba yang mendalam. Tania berhenti sejenak, memandangi adik ipar dan suaminya yang kini berada di titik terendah. Ada dorongan di hati Tania untuk keluar, memanggil mereka, memberi mereka makan, atau sekadar menyapa. Tapi Tania menahan diri. Ia tahu, memberi bantuan materi saat ini mungkin justru akan melukai harga diri mereka yang sudah hancur, atau lebih buruk lagi, membuat mereka kembali bergantung dan tidak belajar dari kesalahan. Tania paham bahwa biarkanlah kesulitan ini menjadi guru terbaik bagi mereka untuk sementara waktu. Tania mengalihkan pandangannya kembali ke Putri. Ia meletakkan roti hangat itu di meja. Ini roti spesial buat Putri. Habiskan ya, ucap Tania lembut. Putri mendongak, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Makasih, Ibu. Ibu emang paling baik, seru Putri riang. Tania mengelus kepala anaknya penuh kasih sayang. Ia kemudian menatap Rizky yang baru saja bergabung di meja mereka. Rizky mengikuti arah pandang Tania tadi, melihat sekilas ke seberang jalan, lalu menatap istrinya. Mereka saling berpandangan dalam diam, sebuah komunikasi tanpa kata yang menyepakati untuk menutup lembaran masa lalu. Rizky menggenggam tangan Tania di atas meja, meremasnya pelan sebagai tanda dukungan. Tania kembali menatap keluar jendela untuk terakhir kalinya. Farhan dan Karlina tampak sedang melayani pembeli yang cerewet, wajah mereka tertunduk lesu. Tania mengangkat gelas teh hangatnya sedikit ke arah jendela, seolah bersulang untuk keadilan semesta yang telah bekerja. Lalu, dengan gerakan perlahan dan anggun, Tania menarik tirai jendela di samping meja Putri, menutup pemandangan panas dan berdebu di luar sana. Tirai yang tertutup itu menjadi simbol bahwa drama menyakitkan itu telah berakhir. Fokus Tania kini hanya pada apa yang ada di hadapannya. Keluarganya yang bahagia, bisnisnya yang berkah, dan putrinya yang tidak akan pernah lagi kelaparan. Di balik tirai yang tertutup, kehidupan terus berjalan, meninggalkan mereka yang sombong untuk belajar merangkak dari bawah, sementara mereka yang sabar kini terbang tinggi menikmati buah manis dari ketabahan. Cerita ini berakhir bukan dengan dendam yang membara, melainkan dengan kedamaian hati yang tak ternilai harganya.